didukung oleh Jujur, Top Coffee memang enak. Saatnya bicara jujur, berani. Oke, kita akan bahas lanjutkan kembali. Prof. Romli, jika melihat permasalahan yang ada ini, yang bisa jadi tanda kutip yang menyelamatkan KPK ini siapa? Negara, kepala negara, presiden sebagai kepala negara. Ingat ya, seluruh pekerjaan lembaga di negara ini, pemerintahan, tanggung jawab akhir pada presiden. Presiden sebagai kepala negara bisa mengambil inisiatif kok. Di situasi begini ambil inisiatif, Perpu tadi menurut saya. Jadi ujung dari pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat itu presiden, bukan KPK loh, bukan pimpinan KPK. Keliru itu. Ya. Jadi jangan mengatasnamakan rakyat dan kemudian menganggap bahwa dirinya lebih tinggi dari presiden, nggak bisa begitu. Jadi kalau penolakan dari pengunduran diri Bambang Wijoyanto itu melawan undang-undang begitu ya? Pertentangan dengan undang-undang KPK sendiri. Ada konsekuensi hukumnya atau tidak? Ya pelanggaran kode etik, harus diperiksa itu. Yang KPK yang menolak. Artinya sudah menerima pengunduran diri, ini harus langsung diteruskan kepada presiden karena tidak ada wewenang. Nggak ada, tidak boleh ada pertimbangan lain. Oke, Prof. Romli, jika Anda sebut tadi sebenarnya kepala negara yang bisa menyelamatkan KPK begitu ya. Tapi ada proses yang melalui legislatif juga, DPR soal Perpu, kemudian juga soal PLT, proses pencalonan kembali PLT ini. Apakah kemungkinannya ini juga akan berlama-lama jika kemudian ada kepentingan politik yang dominan di sana? Ya, beginilah. Karena dari dulu memang pemilihan pimpinan KPK itu dulu saya bilang presiden yang nunjuk. Ditolak DPR, oke lah karena dia pejabat negara, lembaga negara. Ini kan proses politik kalau di DPR. Pasti strategi politik yang dipakai, bukan strategi hukum. Jadi itulah kelincahan, kecerdikan seorang presiden sebagai negara untuk berkomunikasi dengan DPR. Kan presidennya didukung oleh parpol. Contoh Budi Gunawan kan bisa aklamasi tuh. Gak ada yang protes kan. Jadi mesin partai harus jalan. Ya, saya bilang inilah tergantung dari bagaimana hubungan baik presiden dengan DPR. Dan saya yakin DPR juga mereka orang-orang yang punya tanggung jawab. Tidak mau kinerja pemberantasan korupsi berhenti kan. Harusnya seperti itu. Dan saya kira DPR harus setuju. Karena untuk menyelamatkan tanda petik negara, bangsa. Dan nanti kan jangan berpikir nanti KPK yang bertanggung jawab kan pemberantasan korupsi, presiden kok. Walaupun kemudian nanti ada kepentingan politik yang berbeda-beda dari tiap fraksi ini, Anda melihat ini masih mungkin? Hanya harus bisa meyakinkan presiden bahwa ada kegentingan yang memaksa dengan kekurangnya tenaga pimpinan seperti itu. Itu aja. Bisa meyakinkan apa tidak? Itu saja. Prof. Romli, sudah ada kasus cicak buaya versi 1, jilid 1 begitu ya. Ini juga disebut jilid 2, walaupun kita tidak mau mengarahkan pemikiran publik ke arah sana, namun nyatanya demikian. Lalu adakah mekanisme dalam undang-undang yang mencegah hal-hal serupa ini terjadi? Nah, gini ya. Kalau kita taat azas, taat aturan, di undang KPK sudah disebutkan. Dulu sudah kita antisipasi kok. Karena ada resistensi keberadaan KPK itu saya tahu persis dari kejaksaan, kepolisian. Lalu saya berpikir ini harus ada, kita hargailah dua institusi itu secara historis dan diatur dalam undang dasar. Tapi kondisi TAP MPR 11 tahun 98 mengatakan harus diberantas KKN seakar-akarnya. Perlu lembaga yang luar biasa. Di luar konstitusi. Untuk mencegah itu saya berpikir perlu koordinasi, pasal 6A, perlu supervisi, kalau dia koordinasi mandek, penanganan, kemudian kalau perlu juga lead, dik, dan tut. Gitu koordinasi. Kan? Koordinasi juga. Itu jadi pasal 7. Jadi pasal 6A itu kalau memang dijalankan 6, 7, 8 sampai 12 itu dijalankan dengan baik, tidak akan ada gesekan. Dan pasal 57 mengatakan kalau polisi jaksa sudah mulai, KPK diam. Hanya dia harus lapor ke KPK. Kalau KPK mulai, dua institusi juga harus diam. Gitu. Kalau misalnya kemudian upaya pembersihan yang dilakukan KPK tidak hanya ke masyarakat umum begitu ya, tapi juga di antara institusi misalnya begitu. Ini kan tidak ada yang dewa, artinya mungkin saja ada kesalahan. Mekanisme yang ada kemudian saling balas-membalas seperti ini itu. Contoh ya, Budi Gunawan. Contoh aja. Ya, BG itu kan dipersoalkan sejak 2009 kan, PPATK. Nah, kemudian katanya karena tahun 2009 2006, 2006 itu tempus deliktinya bukan wilayah KPK sebagai penyidik karena baru PPU 2010 Oktober, maka KPK sudah dalam rangka kewenangannya sudah bisa memonitor walaupun tidak punya kewenangan ya.
begitu ditangani oleh tim gabungan katakan tidak ada unsur pidana, 2010 terjadi, KPK bisa bertanya kan, bisa berkoordinasi kan, bisa. Dan 2010 belum selesai, iya, bisa dilanjutkan. Bisa dilanjutkan gitu kira-kira. Kalau itu dijalani dengan baik, saya kira tidak mungkin terjadi gesekan atau salah menyebut calon Kapolri kan. Ini persoalannya hanya ego sektoral yang terlalu tinggi, ya kan. Tapi juga ada sikap-sikap yang mendegradasi integritas, kewibawaan Polri. Saya melihat itu jadi persoalan nih. Makanya kalau itu diikuti undang-undang ini ya, pimpinan KPK baca betul ini, memahami dan mau tanya lah, kalau nggak ngerti itu tanya sama yang bikin. Sama gurunya lah. Gitu ya. Nanya. Oke, jadi persoalan. secara undang-undang, secara asas sudah ada begitu. Udah selesai. Tinggal kemudian taat atau tidak. Taat dan koordinasi, sinergi. Jadi harus jaga hubungan etika kelembagaan antar negara. Itu juga ada di Undang-Undang ASN nomor 5 2014 aparatur sipil negara, itu prinsip sinergitas, etika, hubungan antar lembaga. Lalu yang bisa menyatukan ini siapa, Prof? Bukan menyatukan, pimpinan masing-masing institusi yang harus berkoordinasi. Itikat baik. Iya. Berkoordinasi. Harus negarawan kan. Makanya dipilih. Semua itu dengan KPK, Polri, Kejaksaan Agung itu negarawan. Jadi kalau kita berbicara ke negarawan, bahwa bangsa ini harus baik, negara ini harus tertib, aman dan tentram, lakukan dengan cara-cara musyawarah dan mufakat, berkoordinasi. Kenapa enggak sih gitu? Kadang-kadang saya juga heran, ini mau jadi negara apa gitu. Prof, singkat saja terakhir, berarti dari perkembangan yang ada dengan pengunduran diri BW dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, artinya Presiden kemudian harus menonaktifkan. Begitu juga jika kemudian nanti pimpinan yang lain juga ditetapkan tersangka gitu? Iya, itu harus ada solusi tadi, Perpu. Oke, baik, terima kasih Prof. Romli. Namun Prof. Romli harus berpisah dulu bersama kita. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan setelah jeda berikut ini dengan Pak Yasin. Prof. Romli, terima kasih sudah hadir bersama kami di Bincang Pagi. Terima kasih. Pemirsa, kami masih akan kembali setelah jeda.